Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafas Tarigan. Saya dari kelas MN22J. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi atau penjaminan risiko. Apa itu asuransi? Asuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, asuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko kemampuan finansialnya kepada perusahaan lain, reassurador. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhana, pengertian asuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangan dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Ada 4 jenis metode asuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu treaty, fakultatif, obligatory, dan pools. Jenis-jenis tersebut adalah: yang pertama, treaty. Dengan metode ini, perusahaan asuransi wajib menimbulkan risiko kepada reassurador. Biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, proporsional dan non-proporsional. Yang kedua, fakultatif. Dalam metode fakultatif, asuransi bisa menimbulkan seluruh atau sebagian risiko kepada reassurador. Namun tidak ada kewajiban perusahaan asuransi dalam untuk melimpahkan risiko tersebut. Yang ketiga, fakultatif obligator. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Jika ia memutuskan untuk mau mengalihkan, reassurador wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat ada pools. Bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara akumulatif ditempatkan di reinsurance bersama. Metode ini biasanya dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan dan asuransi kecelakaan pesawat. Yang selanjutnya adalah tujuan asuransi. Yang pertama, capacity boosting. Terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi, yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua, removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian yang terjadi akan terjadi serta beberapa besar kerugian yang akan dialami. Yang ketiga ada confidence. Dengan menghilangkannya ketidakpastian, maka reassurador menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk membesar investasi. Yang keempat, katastrofe protection. Melindungi perusahaan asuransi dari risiko keuangan kerugian finansialnya dan jumlahnya luar biasa banyak. Yang kelima ada spread of risk. Tujuan dari mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reassurador, karena fungsi asuransi adalah sebagai alat menyebar risiko. Selanjutnya ada keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Yang kedua, mulai kas ke perusahaan asuransi biar lebih longgar. Yang kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takut nasabahnya bakal
mengajukan klaim dalam waktu dekat. Yang selanjutnya ada cara kerja asuransi. Yang pertama, sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah, perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk pengalihan risiko tersebut. Namun tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi dan pemegang polis, sehingga ia bisa mengambil keuntungan. Yang ketiga, dalam mengalami keperluan klien, beberapa perusahaan asuransi bisa bergabung untuk mengelola asuransi yang sama. Yang selanjutnya, mereka lalu membagi peran. Ada yang menjadi lead insurer yang menentukan kontrak dan premi, lalu sisanya menjadi following insurer mengambil bagian dalam pengelolaan asuransi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.